أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, bapak-bapak yang sangat saya ta'zimi, baik yang memimpin silsilah Yasin, tahlil maupun yang mengimami doa. Belum sempat nanya nama ya Pak, jadi belum hafal, mohon maaf. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua Lingkungan, aparat lingkungan setempat yang sempat hadir. Selanjutnya yang saya hormati Sahibul Musibah, Ibu Nur Ainun, Ibu ya, beserta keluarga, khususnya istri dari almarhum beserta putranya, putri ya, perempuan. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan tetap berbelasungkawa atas wafatnya almarhum M. Ari Kurniawan bin M. Norman. Kita doakan beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan semua pahala kebaikan yang pernah dikerjakannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziyah malam yang ke-40, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tidak berpanjang muqaddimah karena masa pandemi katanya nggak boleh lama-lama ceramah ya. Baik Bapak Ibu, saya malam ini mau menyampaikan pentingnya tahlilan ini. Pentingnya mendoakan orang mati. Karena belakangan banyak yang nggak suka tahlilan. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, kan nggak maksa. Cuman mereka yang nggak suka ngomong kita ini bid'ah. Nah itu yang soalnya beda. Kalau bid'ah kan masuk neraka. Kemudian apalagi mereka bikin pernyataan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Tuh, kalimat itu kan menyakitkan. Maka malam ini saya ingin keluarkan dulu. Setidak-tidaknya bapak-bapak semangat dan terus bertekad menjalankan apa yang sudah biasa kita lakukan. Bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, beliau tidak pulang. Waqafa alaih, tinggal dulu di samping kubur. Waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalu lahu bitathbit fa innahul ana yus'al, dan juga doakan dia agar diberikan Allah kemantapan, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 495. Perintah Nabi,
Kalau ada orang yang baru mati dikubur, maka doakan. Karena si ahli kubur itu sedang ditanya malaikat. Maka Imam Hambali ditanya berapa lama orang diinterogasi di kubur. Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya di kubur 7 hari 7 malam gak berhenti. Orang munafik 40 hari 40 malam gak berhenti. Orang kafir Pak sampai datangnya kiamat nanti. Makanya Imam Taus rahimahullah berfatwa, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahibbuna ayyut'ama anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanya, diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan, kalau mampu, sedekahlah makanan selama hari-hari itu. Ini jawabannya Pak. Mengapa kalau kita tahlilan ada sedekahan, ada besekan, yang belakangan diharam-haramkan sama orang. Sampai-sampai ada satu kawasan di Bandar Lampung ini, kalau kita takziah besekan, beseknya separuh jamaah nggak bawa pulang, ditinggal di kursi masing-masing. Karena mereka kira itu haram. Saya langsung ucap alhamdulillah. Jadi banyak sisaannya. Makanya bapak-bapak kalau mengharamkan besek, umpama ini dapat, tinggal di tempat masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang nantinya. Muat mobil saya itu. Umpama ini. Artinya, mengapa ada sedekah makanan itu sangat membantu buat si ahli kubur yang bersangkutan. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah terbaik untuk orang mati. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan papan bunga turut berduka cita. Kadang-kadang saya lihat Pak berderet sampai ratusan ya. Papan ucapan turut berduka cita itu umpama kalau dikasih duit, ganti duit aja itu. Lebih banyak manfaatnya. Karena papan bunga itu ngaruh buat yang hidup, tapi nggak ngaruh buat yang mati. Termasuk kita bikin kijing mahal-mahal, nggak ngaruh buat orang mati. Tapi setidaknya kalau kita berdoa dan kita bersedekah, yang pahalanya buat orang mati, manfaatnya nyampe. Ya, saya ingin rujuk dulu ke hadis Nabi, biar sahih Bapak Ibu. Disebutkan dari Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu dia bertanya berkata, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus. Ibuku meninggal dunia. Sebelum mati nggak ada pesannya, nggak ada omongannya, nggak ada wasiat apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, kata sahabat ini. Andaikan ibu saya masih bisa ngomong, mungkin dia pengen pesan agar sedekah. Apalah ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku itu dapat manfaat pahalanya ya Rasul? Nyampe tidak pahala untuknya bila aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim 1004, Sahih muttafaqun alaih. Nah, siapa sahabat ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad bertanya lagi sama Rasul, ayo sedekati afdol, apa sedekah yang utama ya Rasul? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Maka Bapak Ibu enggak ketang air minum, kalau mampunya cuman itu aja bagiin enggak apa-apa. Beli air mineral sekerdus kan cuman 20.000, duit cepek 5 kerdus, lebihnya banyak ini Pak, sisaannya. Ustadz, enggak kebeli air mineral, ya sudah air sumur, direbus. Ya kalau bisa tambahin yang hitam-hitam, sama yang manis-manis jadi kopi. Ustadz, kopi enggak punya, gula enggak kebeli, gas juga lagi habis, mau nyerebus air. Ya sudah air sumur, enggak apa-apa. Enggak usah direbus, bagiin di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Banyak yang enggak mau minum nantinya Pak.
Apa jawab Sa'ad bin Ubadah? Ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? Kata Nabi, fa'it'amut ta'am. Hidangkan makanan. Makanya orang Lampung, orang Sumatera dulu ngidang, Pak. Itu kan ada anjurannya. Bahkan Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, ngidang. Cuman orang Lampung, orang Sumatera sekarang ikut orang Jawa lah. Besek juga. Karena bisa dibawa pulang katanya. Itu latar belakangnya. Kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, pernah nggak Nabi nyembelih kambing buat orang mati atau kebo? Kan kebiasaan orang Lampung zaman dulu ya Pak. Kakek meninggal, yai, nyai, sidi, siti, tombay, akas, bakas meninggal. Nyembelih kebo, nyembelih sapi. Itu kalau mampu boleh. Wong ada hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nyembelih kambing Nabi. Khadijah sudah wafat. Atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Di Sahih Muslim. Kalau mampu boleh. Sebetulnya begini yang dilarang ulama itu yang maksa gara-gara tahlilan rumah kegade. Gara-gara tahlilan kebun kejual. Kalau kata orang dulu besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang kue putu buatan cek gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan ya Pak. Kalau susah jangan dipaksa. Tapi lagi pula kan sekarang enak ada antisipasinya. Pertama ada rukun kematian. Apa sih gunanya rukun kematian itu? Antisipasi kalau yang meninggal orang yang nggak mampu. Itu sumbangan kita, antisipasinya. Makanya Bapak Ibu kalau ditarikan rukun kematian nyetor ge. Ini yang kerja narikin sudah keliling capek. Bukannya dikasih malah diprotes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Minta sama malaikat, sama Allah gilirannya. Itu mah tugas malaikat Israel tinggal eksekusi. Lagi pula begini Bapak Ibu rahimakumullah, lain lagi ada sumbangan. Cara di kampung saya Pak, pakai baskom diisi beras, kasih mie, kasih gula, bawa ayam kampung. Enggak lepol ayam potong di kampung saya. Ada sistem sumbangan. Kalau di Bandar Lampung sekarang sudah modern pakai baskom. Untuk naruh amplop, isi duit sumbangan kita. Makanya di mana-mana saya ceramah kalau nyumbang orang meninggal digedein. Jangan kebalik, nyumbang orang hajatan lagi seneng-seneng gede. Nyumbang orang mati 5.000. Gitu malam ke-7 ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin lo ini. Karena itu bentuk dari kepedulian kita. Ditambah lagi ada sumbangan wali kota. Untuk satu dari pemerintah kota ya, untuk satu musibah 1 juta. Itu antisipasi sebetulnya. Dan gunakan itu saja kalau memang kita tidak mampu. Nggak usah berlebih-lebihan. Apa adanya, niatkan sedekah. Tapi kalau orang kaya nggak masalah. Saya pernah Pak ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih besek double. Bapak-bapaknya dikasih hadiah sarung sama sajadah. Ibu-ibunya telekung sama kerudung. Dikasih majmuk sarif yang begini Pak, terjemahan ini tebel kayak ginilah. Cuman sampulnya itu pakai selimut tebel banget. Tapi saya pikir sampulnya saja sudah mahal nih. Begitu ngantri pulang semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak ya. Tapi sah-sah saja dia orang kaya kok. Dia orang mampu. Makanya buat kita ini Pak, nggak usah khawatir. Sedekahan ini kalau Bu Nur Ainun ikhlas, keluarga besar ikhlas, pahalanya sangat manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kan itu sedekah. Bahkan ditanya sama Nabi, apa yukafir anhu intasoddaqtu anhu? Apakah sedekah itu bisa menghapuskan dosa bapakku? Bisa menghapuskan dosa orang yang sudah meninggal dunia? Jawab Nabi, iya, sedekahmu bisa menghapuskan dosa orang yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar menjelaskan, setelah menjelaskan hadis ini, apa kata Umar?
As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah pemakaman akan bertahan buat ahli kubur sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 25 hari. Makanya kita ini kalau bisa pakai selawean lah Pak. Hitung-hitung nambah proyek ya. Di Menggala itu masih pakai selawean. Menggala, di Teluk itu ada Pak yang selawean juga. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Ini sedekah malam ini nih, itu kekal buat si ahli kubur sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Selebihnya terserah kita. Dan sedekahnya pun menurut yang kita sanggup, menurut yang kita mampu, jangan dipaksakan. Walaupun sedekah tidak selalu berupa makanan, boleh juga berbentuk yang lainnya. Ada sedekah yang murah, yakni mensedekahkan bacaan Yasin dan tahlil kita. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Saya ajarin cara jawabnya ya Pak, biar nggak dibid'ah-bid'ahkan orang lagi. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah Ustadz, bukan perintah guru ngaji, bukan perintah kiai. Tapi baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh. Jadi kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau dia melarang Nabi. Dia bid'ahkan Nabi. Nabi yang perintahkan kita, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas hadisnya. Sudah ada ulama yang mensahihkannya. Kalau buat kita yang make mah enak Pak, mantep nih. Tapi buat yang make kita kan nggak maksa kan? Yang mau baca Yasin buat orang mati bagus, ada dalilnya. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati ya nggak apa-apa, memang nggak wajib ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang bikin riweh itu orang reseh. Dia mengamalkan nggak tapi nyalahin orang. Itu reseh namanya. Ya kayak kita hidup bertetangga, urusi rumah tangga kita, jangan ngurusi rumah tangga orang. Betul nggak kira-kira Pak? Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ya iyalah, bacap orang kita jangan macam-macam. Beragama juga begitu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat lu amal lu. Jangan saling menyalahkan. Wong kita jelas ada dalilnya, ada fatwanya. Bahkan 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 3 madhab berfatwa, baca Quran manfaatnya sampai pahalanya buat orang mati. Kalau baca di kubur, di samping kubur, tidak usah didoakan, tidak didoakan maupun tidak diniatkannya, pahalanya nyampe. Kalau samping kubur ya Pak, tidak didoakan, tidak diniatkan, pahalanya nyampe. Tapi kalau di rumah bacanya kayak malam ini harus ada doanya, harus ada niatnya. Walaupun bahasa kita mah boleh lah. Nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Nggak hafal Allahumma taqabbal wa ausil tawab, nggak hafal misalnya. Silahkan kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Yasin saya ini. Buat almarhum anak saya, bapak saya, saudara saya, Fulan bin Fulan. Silahkan dibacakan begitu. Ya Allah ngerti bahasa kita. Sangat paham bagi Allah. Pakai bahasa kita boleh. Tapi kalau baca di samping kubur, nggak diniatkan nggak apa-apa, nggak didoakan nggak apa-apa, langsung baca saja. Kalau bisa hataman Quran 30 juz kata Imam Syafi'i. Kalau nggak mampu pilih surat ya Yasin, jadilah minimal baca kulhu 11 kali. Kata Imam Hambali, kalau masuk perkuburan minimal bacalah Al-Ikhlas 11 kali. Kalau kita baca Al-Ikhlas 11 kali di kubur, maka semua ahli kubur mengucap terima kasih sama kita. Semua ahli kubur. Makanya kita ini salah Pak. Ada mantu ziarah kubur mertua cuman bawa arit doang, babatin rumput.
Habis bersihin kuburan pulang, mertua manggil dari dalam kuburan, "Oi, mantu edan, gua nggak butuh arit lo. Gua butuhnya doamu, bacaan Qur'anmu, minimal baca Fatihah." Makanya Nabi bersabda, "Al-Fatihatu lima quri'at lahu." Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau jauh, entah kuliah atau mondok, bagus. Percuma Bapak Ibu anak merantau kita teleponin saban hari, ngerecokin. Sudahlah, kalau dia takut dia pacaran, takut dia narkobaan, bacakan Fatihah. Aman, percayalah sama saya. Al-Fatihah dibacakan buat yang naik haji, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di dalam tak ajarin, ini ilmu Bu ya, silakan diamalkan. Kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin dibacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya itu. Jajal dulu kalau nggak percaya. Karena Al-Fatihah tergantung niat yang membacanya. Tuh kan Pak, segini aja ceramahnya 25 menit aja ya. 5 menit lagi, 30 menit aja lah. Selama-lama. Makanya udah ngebut saya ngomongnya ini. Oh, sudah selawe aja menitnya ya. Subhanallah. Baik, yang terakhir saya ingin tegaskan. Di balik wafatnya saudara kita ini, adik saya ini. Karena saya ini umurnya 39 Pak. Masih muda berarti ya Bu ya. Ini adik saya M. Ari Kurniawan bin M. Norman. Di balik wafatnya beliau ada peringatan tiba saatnya kita juga pasti akan mati. Betul tidak kira-kira? Saya kasih pesan sama Adinda, istrinya Ari Kurniawan ya. Wafatnya Ari, manggilnya Ari apa Kurniawan? Wafatnya Ari ini ajal. Memang jatah dari sananya 37 tahun. Jadi jangan bikin alasan lagi. Kadang orang itu jadi seperti tidak percaya dengan kodok dan koda, rukun iman yang keenam. Salah betul Bapak Ibu. Orang kecelakaan mati, coba jangan lewat sana. Waduh, itu salah itu Pak. Ada orang sakit meninggal dunia, coba cepat dibawa ke rumah sakit. Jangan pernah katakan itu. Kalau sudah meninggal katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu takdir Allah. Jatahnya begitu. Berjuanglah semau kita. Silakan carikan kata Allah. Man raqa, siapa yang bisa menyelamatkannya kata Allah. Dokter paling hebat, dukun paling sakti. Dukun aja mati sekarang ini Pak. Mbak Yu kan mati ya. Saya pikir dukun itu gak bakal mati gitu ya. Mati juga ternyata. Nggak bisa, itu ajal. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi yakin percayalah ini ajal. Mudah-mudahan putri tercinta beliau menjadi anak yang solihah. Yang bisa membanggakan papahnya, membanggakan mamahnya. Perpisahan dunia cuman sementara. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Enggak sekarang, nanti kita semua pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat sudah ada batas waktunya. Pilihan hidup kita ini Bapak Ibu bukan kabur dari kematian. Pilihan hidup kita ini adalah memilih mati husnul khotimah. Allahumma amin. Tapi mati husnul khotimah itu enggak mudah ya Pak. Kiai saja banyak mati di rumah sakit soalnya kan. Tapi mudah-mudahan husnul khotimah kan. Husnul khotimah maksudnya itu meninggal sedang khutbah. Kan ada tuh. Di Langkapura itu kan di Gang Darussalam lagi ngimami sholat Jumat. Ada yang lagi ngimami sholat taraweh. Tetangga saya Pak sujud terakhir sholat subuh, meninggal di masjid. Orang kira ketiduran lagi sholat, ternyata meninggal dunia. Yang di Malang itu Kiai Bukhari Amin, lagi ceramah meninggal. Subhanallah. Saya juga mau lah lagi ceramah mati. Tapi jangan sekarang ya. Kalau sekarang masih kayaknya belum kuat sih Pak. Belum sanggup, masih banyak dosa soalnya itu. Nah kita nggak bisa Bapak Ibu meninggal kayak gitu tuh model. Minimal yang kedua pilihannya. Seperti doa kita. Wa taubatan qoblal
maut, bertobat setelah kematian. Mengapa demikian? Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Wih, nangis Nabi. Kenapa kamu nangis Muhammad? Karena umatku bakal masuk neraka semua ya Allah kalau itu takdirmu. Ya sudah kalau begitu, pepetin. Ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Ya kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang tobatnya seminggu lagi mau mati. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sehari lagi mau mati. Jangan-jangan ada di sini ya Pak. Hari ini tobat, malam gara-gara ngedengar ceramah saya, besok mati. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Tapi kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Abis ini saya nggak akan minta lagi. Baik kata Allah, kamu minta yang terakhir dan kamu nggak boleh nawar lagi. Mohon ya Allah, kata Nabi, pepetkan lagi. Baik, ini permintaanmu yang terakhir Muhammad, aku kabulkan dan kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Ui, nangis Nabi Pak, saking terharu, saking bangganya. Beliau langsung pamer di hadapan sahabatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Subhanallah, maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Itu saja dari saya. Sekali lagi buat keluarga almarhum, terutama istri dan sang putri tercinta, sabarlah, kuatkanlah diri. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Saya dulu juga ditinggal bapak saya meninggal masih usia kecil. Bapak saya meninggal di usia 40 tahun. Tapi itulah Bapak Ibu, namanya takdir. Sekali lagi, Allah yang sudah menetapkan semuanya. Demikian, kurang lebih mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.